Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak bunda semuanya, hari ini kita belajar tentang kalor dan suhu. Energi panas adalah sebuah bentuk energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu dan menghasilkan panas. Energi panas disebut juga kalor. Nah, energi panas ini juga memiliki sumber energi. Apa itu sumber energi? Nah, perhatikan anak bunda semuanya. Sumber energi panas adalah benda yang bisa menghasilkan panas. Apa sajakah benda yang menghasilkan panas? Sumber energi panas yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas yang terbesar di bumi ini. Energi panas matahari ini digunakan sebagai sumber energi yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Contoh kegiatan yang menggunakan sumber energi matahari ialah menjemur pakaian, menjemur garam, menjemur padi, menjemur ikan, dan lain sebagainya. Sumber energi panas yang kedua adalah api. Sumber energi api digunakan untuk memasak, membakar kayu, dan kegiatan lainnya. Sumber energi panas yang ketiga adalah gesekan antar benda. Contohnya, apabila kalian menggesekkan antara kedua tangan kalian, apa yang terjadi? Pasti telapak tangan kalian akan terasa panas. Nah, itulah dia. Apabila terjadi sentuhan atau gesekan antara dua benda, yaitu tadi tangan kita, maka akan menghasilkan energi panas. Contoh lainnya adalah apabila kalian menggosokkan kedua batu. Nah, lama-kelamaan permukaan batu itu kalian sentuh pasti akan terasa panas. Nah, anak bunda semuanya, coba kalian ambil mistar atau penggaris plastik kalian, lalu kalian gosok-gosokkan di rambut kalian. Setelah beberapa menit, lalu pegang permukaan mistarnya. Apa yang terjadi? Otomatis permukaan mistar tersebut pasti akan terasa panas. Setelah kita memahami apa itu energi panas, nah sekarang bunda akan menjelaskan tentang suhu. Suhu disebut juga temperatur. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Apabila suhu tinggi menunjukkan bahwa benda atau daerah sekitar cukup panas. Suhu rendah menunjukkan bahwa benda cukup dingin. Sebagai contoh, apabila kita sedang berada di pantai, maka tubuh kita akan terasa panas. Itu disebabkan karena energi panas yang berasal dari matahari. Anak bunda semuanya, ada yang tahu nggak nama alat pengukur suhu? Alat pengukur suhu itu namanya termometer. Anak bunda semuanya, setelah anak bunda memahami tentang energi panas dan suhu, maka bunda akan menjelaskan secara singkat apa itu perbedaan kalor dan suhu. Kalor adalah energi panas itu sendiri. Oleh karena kalor adalah energi, maka kalor dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain dan memberi efek kepada benda yang dikenai energi. Energi panas mengalir dari benda atau tempat dengan suhu tinggi ke suhu yang rendah, atau lebih mudahnya dari benda atau tempat yang lebih panas ke benda atau tempat yang lebih dingin. Anak bunda semuanya, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah gambar sebuah lampu minyak yang dibakar. Terjadi pembakaran dan menghasilkan api. Benda yang dipegang merupakan batang logam. Pada gambar di atas, ada anak panah menunjukkan pergerakan panas atau kalor. Energi panas dari api akan mengaliri batang logam yang dipegang tersebut. Nah, ketika dipanaskan dengan api, maka suhu pada batang logam akan meninggi atau menjadi lebih panas. Makin lama akan menjalar ke ujung batang yang dipegang oleh tangan. Makin lama tangan akan merasakan panas pada batang logam.
Setelah anak bunda melihat gambar dan penjelasan yang telah bunda sampaikan, maka perbedaan kalor dan suhu ialah panas pada batang logam disebut suhu. Karena batang logam dipanaskan, suhu batang logam pun naik. Adapun energi panas yang berpindah dari api ke batang logam dan energi panas yang merambat pada batang logam disebut kalor. Selanjutnya, bunda akan membahas tentang kalor dapat memengaruhi benda. Ayo anak bunda perhatikan gambar yang akan bunda tampilkan. Ada dua gambar, yaitu gambar A dan B. Gambar A adalah gambar panci besar, sedangkan gambar B adalah gambar panci kecil. Kedua panci tersebut sama-sama sedang memasak air. Nah, yang menjadi pertanyaan, air manakah yang lebih duluan panas, di panci besar atau panci kecil? Jawabannya adalah panci kecil. Kenapa? Karena panci kecil memiliki luas yang lebih kecil, sehingga kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan panci lebih sedikit, maka panci akan lebih cepat panas. Dan juga air di dalam panci lebih sedikit. Kalor yang digunakan untuk mendidihkan air lebih sedikit, maka air akan lebih cepat mendidih. Nah, anak bunda, jadi bunda simpulkan bahwa kalor dapat memengaruhi suhu, ukuran, atau bentuk benda. Sebaliknya, pengaruh kalor terhadap benda juga tergantung oleh suhu, ukuran, dan bentuk benda. Seperti yang dijelaskan atau bunda contohkan dalam panci tersebut. Demikianlah yang bunda jelaskan. Semoga anak bunda dapat memahaminya dengan baik. Bunda ucapkan terima kasih. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.